Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, izin bertanya Ustadz, bagaimana menasihati anak yang sudah berani menunda sholat, bahkan meninggalkan sholat. Dan jika dinasehati, malah tidak mendengarkan, apakah kita boleh memarahi anak itu Ustadz? Mohon solusinya. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Kadir. Kadir ini kayaknya tadi. Jawab jangan mau Ustadz mana ya? Habib Usman, Kafatul jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Cara mendidik anak yang menunda-nunda sholat ataupun dia meninggalkan sholat, ini peranan orang tua sangat penting. Kalau anak kita udah tahu nih, anak kita suka ninggalin sholat, dia cuma ngambil wudhu doang, abis itu dia diri di sejadahnya, abis itu selesai dia berangkat lagi. Nah, kalau di rumah saya itu dipasang CCTV dan alhamdulillah kalau mereka sholat tuh berjamaah dan juga diajak. Jadi cara yang pertama adalah orang tua barengin anaknya untuk sholat berjamaah. Niscaya dia 5 waktu juga bersama. Kalau misalkan orang tuanya ada di luar kota atau di mana tempat, dilihat dari CCTV-nya. Nak sholat ya, ini diliatin, ayo sholat, bismillah. Nah diambil wudhu, semua dia diliatin dan dia insya Allah sholat. Terus yang ketiga, bagaimana caranya lagi? Caranya lagi adalah kalau misalkan anak ini gak bisa dibilangin, boleh dihukum. Ada hukuman terhadap anaknya. Bagaimana caranya hukumnya? Hukumnya adalah yang pertama nih misalkan. Kalau misalkan anak dia gak mau sholat, kita boleh dalam hadis Rasulullah SAW, salah satu rumah yang di dalamnya ada keberkahan adalah ditaruh kayu. Maksudnya buat apa tuh? Menakuti anaknya untuk dia tidak sholat. Dia untuk biar dia sholat. Jadi kayu itu buat mukul, tapi sebetulnya jangan dipukul, kasihan. Buat pajangan doang. Buat pajangan doang. Jadi buat pajangan, nih kalau nggak sholat dipukul ya. Jadi ada satu didikan yang keras, kalau sholat itu wajib. Kalau misalkan anak saya nggak sholat, saya bisa cubit. Saya cubit tapi di tempat-tempat yang tidak membahayakan, atau saya pukul. Di tempat yang nggak membahayakan. Misalkan dia, ayo sholat, cepetan sholat. Seperti itu. Sakit Beb, aduh sakit banget. Nah misalkan ayo sholat, kalau misalkan dia nggak sholat. diving. Dia nggak sholat, misalkan masih marah-marah, dia masih keras ya kan nggak sholat. Dipegang, ambilin wudhu, diriin. Dia sholat subuh nggak bangun, dia susah. Usapin mukanya, bila perlu siramin air, jadi satu pelajaran. Boleh, kenapa? Didikan itu harus dari kecil. Saya kasih contoh, terakhir. Kalau kita punya pohonnya itu masih kecil, batangnya masih kecil, akarnya masih kecil. Kalau dia bengkok, dilurusin mudah susah? Mudah. Kalau batangnya sudah keras, akarnya keras, udah besar batangnya, dilurusin patah gak? Patah. Makanya mendidik anak adalah dari kecil. Kalau dia bisa mendidik anak dari kecil, itu adalah salah satu didikan yang terbaik. Bismillah. Ya. Kalau gitu sekarang waktunya kita mendengarkan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini sekaligus doa nih buat jamaah Islam itu indah dipimpin guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Mohon izin.